saya Tina Sundari, saya CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Pipi Sofia. Beliau nanti yang akan saya supervisi. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Pipi ya. Ibu mohon maaf saya mengganggu, saya minta waktu Ibu ya. Seperti yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya, di mana rangkaiannya itu terdiri dari praobservasi, observasi kelas, dan nanti ada pasca observasi gitu ya Bu ya. Sebelumnya mohon izin Bu, saya ingin menyampaikan tujuan supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik ya Bu ya, juga untuk sebagai wahana refleksi Bu atas perbaikan kualitas pembelajaran yang sudah kita lakukan, agar pembelajaran itu benar-benar menjadi satu pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Jadi bukan untuk menilai atau apalagi menjudge gitu ya. Jadi santai aja Ibu ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Nah sebelumnya Bu, mapel apa Bu nanti yang akan disupervisi pada saat observasi? Mapel kedua itu berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Oh begitu. Kelas 11. Kelas 11 ya. Iya, kebetulan memang Ibu Pipi ini adalah guru kejuruan ya Bu ya untuk bidang keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan kali ini akan membawakan mapel produktif bidang kreatif, produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan luar biasa ya Bu, yang sekarang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan pelajaran itu Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajarannya nanti? Berkaitan dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama yang nanti akan dilakukan di kegiatan pembelajaran, yaitu siswa mampu menganalisis untuk kegiatan pembuatan alur kerja proses produksi barang. Bisa barang, bisa jasanya nanti yang akan dilakukan berkaitan dengan produksi barang. Ya, membuat produk. Kemudian untuk kegiatan prakteknya, karena kalau di kejuruan itu ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Ya. Untuk di kegiatan prakteknya, siswa itu nanti menganalisis itu, nanti prosesnya itu ada mengobservasi. Jadi mengobservasi bagaimana siswa bisa membuat alur proses produksi atau semacam SOP mungkin ya Bu ya, kalau di dalam kerja praktek. Kemudian yang kedua, nanti siswa juga tidak hanya membuat alur proses kerjanya, tapi juga praktek langsung Bu, membuat ya dari hasil membuat produk berdasarkan alur proses kerja yang sudah mereka rancang. Oh begitu, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti kalau saya simpulkan tadi tujuannya ada 3 ya Bu, ada 3 ya Bu ya. Nah, untuk area pengembangannya Bu, apa yang ingin dikembangkan Bu, aspek apa? Yang ingin dikembangkannya yaitu nanti kan ada 3 aspek ya Bu ya. Iya, biasa. Ada 3 aspek. Pertama berdasarkan pengetahuan. Meskipun di tujuan pembelajaran itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan, tapi kalau di pelaksanaan ada satu aspek yang tidak lepas dari kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku. Sikap juga itu berkaitan dengan sikap individu dan juga sikap kerja, karena nanti ada kolaborasi ya Bu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari faktor keterampilan, aspek keterampilannya. Jadi ada 3 aspek yang akan dikembangkan. Jadi seperti itu nanti strategi. Luar biasa ya Bu ya, ini sudah lengkap ya Bu ya. Ada pengetahuan kognitifnya, afektifnya, sikap kerja tadi dengan keterampilannya juga ya Bu ya. Nah itu tentang area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan ya Bu ya. Nah untuk rancangan pembelajarannya sendiri bagaimana Bu, mengenai strategi, metode atau model pembelajarannya itu bagaimana? Model pembelajarannya itu nanti saya mengambil itu
project based learning. Project based Ya, learning. karena terakhirnya itu ada di pembuatan produk ya Bu ya. Iya. Jadi kalau project based learning itu jelas tidak dalam satu kali pembelajaran, tapi yang sekarang nanti akan Ibu lihat itu adalah di proses kedua Bu. Tahap kedua gitu. Karena di tahap pertamanya itu kalau project based learning itu jelas ada tahap perencanaan atau persiapan gitu. Jadi di tahap perencanaan persiapan itu yaitu tadi Bu, siswa mengobservasi dulu mereka proses kerja yang akan dilakukan itu nanti seperti apa. Oh, itu di tahap perencanaan. Iya, di tahap perencanaan iya. itu observasi. Nanti yang saya lihat observasi itu sudah tahapan kedua. Iya, sudah kedua Bu. Begitu. Sudah ke proses pembuatan produk. Pembuatan produk. Iya. Baik Ibu. Iya, jadi kalau pembuatan alur itu adanya di perencanaan. Jadi seperti siswa merencanakan anggaran, jadi mereka itu pengumpulan modalnya kan Bu itu untuk pembuatan produk, mereka ada proses menabung dulu Bu, kemudian membuat alur proses kerjanya, pembagian tugas segala macam, membuat rencana anggaran biaya, dan produk yang akan mereka buat juga itu udah berdasarkan mereka macam analisis sederhana lah ya, gitu ya. Jadi produk kira-kira apa sih yang diminati dan itu bervariasi semua kelompok. Jadi nanti tekniknya itu dengan berkelompok, berkolaborasi. Jadi siswa tidak boleh sama jenis produknya gitu. Jadi seperti itu. Oh begitu, jadi ada analisis juga ya Bu ya di tahapan awal gitu ya Bu ya. Nah luar biasa sekali Bu ini, karena memang model pembelajaran project based learning ini yang sekarang sedang digalakkan ya dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini ya Bu ya. Jadi siswa mengalami. Iya, siswa langsung mengalami, betul, bagus sekali Ibu. Nah kalau untuk media pembelajarannya Bu nanti apa ya akan Ibu gunakan? Kalau di media pembelajarannya memang kalau untuk yang berkaitan dengan pengetahuan itu jadi semacam ada materi presentasi dari saya yang jadi diperkenalkan anak tentang pemahaman pembuatan alur proses kerjanya, kemudian bagaimana strategi pembelajaran untuk project based learning itu harus seperti apa gitu, dari mulai awal tahapan awal, kemudian persiapan, kemudian proses pelaksanaan pembuatan produk, dan terakhir itu mereka harus membuat laporan Bu. Kalau sampai pembuatan laporan ya Bu ya tahapannya. Pembuatan laporan itu karena nanti anak setelah membuat produk harus tahu ini produk yang mereka buat itu benar-benar diminati, laku gitu. Nanti ada semacam testimoni Bu dari pembelinya, nah itu akan nanti di laporan. Oh begitu, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi anak betul-betul mengalami ya Bu ya. Baik Ibu. Luar biasa ya Bu ya strateginya, tadi saya lihat sudah anak ada analisis pasar juga ya observasi ke lapangan ya observasi. Nah untuk strategi pembelajarannya sendiri bagaimana Bu? Strategi pembelajarannya ya siswa dibuat berkelompok Bu. Berkelompok. Iya berkelompok, dan biasanya kalau berkelompok itu memang masih diserahkan kepada siswa ya Bu ya. Karena mungkin bisa dari lokasi seperti itu, karena nanti ada proses observasi, tapi bisa juga tidak faktor lokasi, karena sekarang kan anak bisa menggunakan digital ya Bu ya, gitu. Mereka berkomunikasi bisa pakai video call seperti itu gitu dengan temannya. Jadi memang masih dibuat kelompoknya sesuai nyamannya mereka. Seperti itu. Nah, tadi saya lihat ada ini Bu, ada produknya juga ya sesuai dengan keinginan pasar, hasil analisis mereka. Sepertinya ada diferensiasi ya Bu ya di situ ya. Nanti Ibu bisa lihat pas kegiatan pembelajaran Bu. Pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Luar biasa Ibu ya, dari serangkaian percakapan kita pagi ini ya Bu ya. Sepertinya persiapan Bu ini sudah luar biasa bagus gitu ya Bu ya. Karena kalau proyek itu lama gitu Bu, jadi memang betul-betul kita membimbing anak supaya dari awal tuh paham betul bagaimana membuat rencana anggaran, terus harga jual segala macam, jangan sampai mereka rugi seperti itu. Gitu. Bahkan tadi saya dengar sampai pelaporannya ya Bu. Iya, nanti dilaporkan. Ada proses evaluasi juga nanti mungkin ya Bu ya. Oh luar biasa sekali Ibu persiapannya gitu ya Bu ya. Semoga nanti di tahapan observasi kelas ya Bu ya bisa dilaksanakan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan yang kita semua harapkan ya Bu ya. Tanggal 9 ya Bu ya kita rencanakan ya, 9 Mei hari Selasa
Mudah-mudahan Ibu sehat, saya juga Amin. sehat ya Bu Iya. ya. Kita bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama dalam keadaan sehat. Ya, sampai ketemu Bu nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Ibu. Terima kasih banyak juga Bu sudah ya Ibu dengan melakukan observasi nanti seperti supervisi lah ya mungkin Iya. Bu ya. Saya juga nanti kan bisa tahu juga nanti bagaimana Ibu tentang pembelajaran praktek yang dilakukan anak-anak. Mungkin nanti ada masukan-masukan juga buat saya Bu terkait strategi Alhamdulillah ya Bu pembelajaran ya. yang saya lakukan. Iya, Ibu sebelum ditutup Ibu, apa sih perasaan Ibu ini tahu saya mau melakukan observasi, supervisi, apa perasaan Ibu ya? Deg-degan sebenarnya Bu ya. Deg-degan tapi senang juga Bu gitu. Karena kan kalau misalnya ada semacam Ibu melakukan observasi atau supervisi seperti itu, nanti ada masukan yang berharga juga buat saya. Kita Karena sama-sama merefleksi ya Bu iya, ya. betul. Karena saya itu kan kadang tidak tahu Ibu kalau sudah mengajar ya, kalau ini yang mengajar saja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang observasi, ya meskipun deg-degan gitu Bu, tapi pasti akan ada masukan gitu. Ya, aduh Ibu, Iya, bisa buat saya Ibu ya. Terima kasih ya Bu Pupin. Sama-sama. Sampai ketemu nanti di kelas ya Bu. Baik. Iya, Assalamualaikum Ibu. Selasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke ujian praktek ya, ujian praktek PKK. Setelah sekian lama kita praktek, kalian mungkin membuatnya di rumah ya. Sekarang kita akan memprosesnya, pembuatannya ini di sekolah ya, sesuai dengan materi terakhir yang akan Ibu yang akan dipraktekkan itu adalah berkaitan dengan KD-nya. Itu adalah proses kerja pembuatan produk ya. Pada KD ini Ibu mengambilnya itu dengan karena di sini ada proses kerja pembuatan produk, jadi Ibu mengambilnya model pembelajarannya adalah model pembelajaran project based learning ya. Karena kalau namanya kita akan membuat itu tidak bisa dalam satu kali pertemuan langsung jadi ya. Jadi dalam proses pembuatan produk ini kemarin kita sudah merencanakan. Tahap keduanya itu adalah ya prakteknya ya, praktek pembuatan produknya. Nah kemudian tahap ketiga, nah kalau di dalam proyek kita harus sampai kepada pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap proses kerja dari mulai perencanaan, analisis pasar, jenis minuman, contoh produk, lalu ke alur proses pembuatan, gambar produk, lalu evaluasi. Tahap proses kerja. Di dalam kegiatan ini ada 3 kegiatan, yaitu perencanaan yang sudah kita lakukan pada tanggal 17 sampai 20 November kemarin, dan sekarang adalah praktek pembuatan minuman tanggal 22 November, dan yang terakhir ada pembuatan dan penyerahan laporan kegiatan pada 23 sampai 29 November. Jadi setelah ini kita akan membuat dan menyerahkan laporan kegiatan. Yang pertama, perencanaan dimulai dengan mengamati peluang usaha. Dasar pemikiran kami memilih produk Dalgona Coffee adalah karena pada zaman sekarang anak muda cenderung memiliki ketertarikan lebih terhadap minuman yang berbahan dasar kopi. Juga produk ini mudah dibuat dan hemat dalam anggarannya. 2. Analisis pasar. Dilansir dari bacaterus.com, ada beberapa minuman viral yang sedang hits di tahun 2022. Di antaranya Dalgona Coffee, es kopi susu, minuman brown sugar, minuman boba, minuman susu regal, dan yang terakhir Thai tea. Yang ketiga, poin selanjutnya, jenis minuman yang akan kami buat adalah Dalgona Coffee. RAB-nya, bahan baku
jumlahnya 39.000 dengan upah 5.000 ditotalkan menjadi 44.000. Harga pokok adalah bahan baku ditambah upah dibagi produk yang akan dijual. Kebetulan di sini kami hanya akan membuat 12 cup. Jadi 44.000 dibagi 12 adalah 3.600. Harga jualnya adalah harga pokok ditambah keuntungan. Keuntungan yang kami ambil dari setiap satu cup hanya 1.400. Jadi 5.000. Jadi itu harga jual. Bagaimana proses temennya membuat? Ya, yang membuat silakan seorang sambil menjelaskan ya. Buat apa ini nih? Es melon serut. Oh, ini proses pembuatannya dicatat. Ini enggak unjuk kerja, enggak nyoba buat? Udah, ibu tinggal kasih es. Ada yang diproses dari apa? Lihatnya mulai membuat. Ya, satu untuk kamu aja. Jangan main HP aja ya sayang. Itu kan ambil ke sini. Siapa yang nanya? Ya. Tahu ini Cara pembuatannya dijelasin nggak? Harga jualnya berapa itu nak? 5.000. 5.000. Tapi udah dapet keuntungan. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pengajar praktik saya, Bapak Tantan, yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kita hari ini sesi pasca observasi ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kami. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Iya, terakhir kita ketemu di PI 4 ya Pak ya, sekarang sudah memasuki PI 5. Ya Alhamdulillah hadir pula bersama kita di sini Ibu Pipi Sophia, rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan, kita sudah melalui proses pra-observasi dan observasi di kelas ya. Gimana Bu Pipi kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Mohon izin kepada Bapak Tantan, saya untuk memulai proses coaching ini ya Pak ya. Bu Pipi, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya Ibu sudah berkenan juga meluangkan waktu, padahal saya tahu hari ini Bu Pipi ada ngajar juga ya Bu ya, ada ngajar juga. Sudah selesai ya, terima kasih Bu ya. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan tujuannya Bu ya, tujuan pelaksanaan pra-observasi ini gitu ya Bu ya. Tujuannya adalah yang pertama untuk membantu kita melakukan refleksi terbaik terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas ya Bu ya. Juga nanti kita akan menetapkan rencana aksi pengembangan diri ke depannya untuk peningkatan kompetensi kita sebagai pemimpin pelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu Bu tujuannya ya Bu ya. Jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan atau apa ya Bu ya gitu. Baik, pertama Bu saya ingin tanya dulu perasaan Ibu setelah melakukan, kita kemarin pra-observasi dan saya sudah mengobservasi Ibu di kelas gitu. Apa perasaan Ibu gimana Bu? Ya, senang juga sih Bu ya. Selain ya sama sebelum observasi juga deg-degannya ada Bu ya ketika sedang
mengajar, kemudian tetap terasa ada yang mengobservasi gitu ya. Tapi senang juga Bu, jadi ketika kita sedang mengajar ada yang mengobserver, ada yang memperhatikan bagaimana mulai dari cara kita mengajar, ya, strategi pembelajaran yang kita terapkan sesuai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang. Kemudian dilihat juga aktivitas anak, kemudian bagaimana anak melaksanakan prakteknya, mengisi lembar kerjanya seperti apa. Jadi saya jadi merasa pasti nantinya akan ada masukan gitu Bu, sebagai refleksi untuk saya kekurangannya seperti apa. Kadang-kadang kalau kita cuma mengajar biasa saja tanpa ada yang mengobserver, perasaan sih udah lengkap, udah sempurna gitu ya Bu ya. Gitu sudah, pokoknya kelihatan anak aktif, senang gitu. Oh ya udah cukup gitu Bu. Tapi kalau misalnya ada yang mengobserver, ya pasti akan ada masukan, pasti ada kekurangan sih Bu gitu yang tapi saya tidak bisa menilai diri sendiri gitu. Iya, alhamdulillah baik ya Bu ya, dan memang itu yang diharapkan ya Bu Iya. ya, ini sebagai proses kita merefleksi diri sejauh mana kompetensi kita dalam mengelola pembelajaran ya Bu ya. Nah, dari tujuan yang sudah Ibu tetapkan dalam RPP ya Bu di awal saat observasi itu, apakah tujuan Ibu sudah tercapai semua dalam proses pembelajaran Bu? Kalau secara tujuan pembelajaran sudah Bu, sudah karena pembelajaran yang diterapkan itu project based learning ya Bu ya. Jadi tahapan hanya ada satu tahapan saja Bu yang masih belum terlaksana. Karena kalau di project based learning itu mulai dari tahap persiapan, kemudian ke pelaksanaan atau prosesnya sampai ke pelaporan. Jadi yang kemarin itu kegiatan pembelajaran itu yang di tahap kedua Bu. Jadi proses pelaporan berarti yang minggu sekarang itu sedang dikerjakan oleh anak-anak Bu. Gitu. Di proses. Tapi secara tujuan pembelajaran anak memahami, karena di tujuan pembelajaran itu anak memahami bagaimana membuat alur proses kerja, kemudian bisa melaksanakan proses kerjanya sesuai alur kerja yang sudah ditetapkan oleh anak, itu sebenarnya sudah tercapai. Sudah tercapai Iya. tujuannya, hanya mungkin belum sampai full ya Bu, semua tujuan ke tercapai. pelaporan ya. Maaf nih Bu Pipi, kalau kita tarik nilai dari 10 sampai 100%, kira-kira tujuannya sudah tercapai ada di posisi berapa persen nih Bu Pipi? Mungkin 90% kali ya Bu ya. 90% Iya. ya, karena ada tahapan pelaporan Iya. itu ya Bu ya yang belum tercapai ya. Nah, kita kan sedang merefleksi ya Bu ya. Saya ingin tahu Bu, menurut apa yang Ibu rasakan, refleksi yang Ibu lakukan dari tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Pipi, bagian mana Bu yang Ibu rasa sudah cukup baik dan bagian mana yang Ibu rasa masih perlu ditingkatkan? Saya tuh merasa ketika mulai, kan anak-anak tuh dibuat dalam bentuk kelompok ya Bu Kelompok ya. ya Bu ya, kemarin itu ya. Kelompok itu memang saya masih menginginkan berdasarkan anak gitu ya Bu ya. Jadi tidak saya membuat kelompok. Nah, saya hanya menetapkan masing-masing kelompok jumlahnya berapa. Oh, jadi pembentukan kelompoknya masih dibebaskan? Iya, ya, Bu ya? dibebaskan. Iya. Karena ini terkait dengan sebelumnya, karena kalau PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan itu ada produk yang akan dibuat, jadi mereka banyak yang harus bekerja sama di luar lingkungan sekolah gitu. Jadi saya memberi kebebasan itu supaya anak-anak mudah berkomunikasi, apakah mengambil yang rumahnya dekat atau ini. Jadi saya beri kebebasan mereka nyamannya untuk pembuatan kelompoknya sesuai mereka, hanya jumlah tetap dibatasi gitu. Jadi pembentukan kelompoknya belum menggunakan pola atau mekanisme Iya, tertentu ya, ya. tidak menggunakan pola bentuk yang itu, karena pertimbangan saya seperti itu tuh. Itu karena nantinya akan ke pembuatan produk. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi kerjasama sih mereka pembagian tugas bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Mereka bisa dari mulai mereka mengumpulkan menabung modalnya, kemudian membuat alur proses pembagian tugasnya. Kemarin ketika sudah mulai pembelajaran ya Bu ya, pas praktek itu kelihatan sudah ada pembagian tugasnya gitu. Hanya memang anak itu kan macam-macam ya Bu ya, dari gaya belajarnya seperti itu. Jadi
ada yang aktif di audio visualnya, ada yang hanya aktif di lebih ke audionya ya Bu ya, mendengarnya, kemudian ke kinestetik gitu. Jadi ketika di praktek itu memang masih ada yang anak itu seperti mengandalkan teman gitu ya Bu ya gitu. Jadi memang belum semua gaya belajar itu bisa tersentuh juga ternyata gitu. Iya, jadi mungkin saya ngerasa masih ada kekurangannya di situ, mungkin yang saya harus mencari lagi pola mungkin pengembangan prakteknya gitu ya Bu ya, seperti apa yang anak itu semua itu memang agak sulit juga gitu ya Bu ya, kalau bisa tersentuh semua, hanya meminimalisir semua itu bisa merasakan dari kegiatan praktek itu gitu. Ini cukup menarik ya Bu ya. Ya. Bu Pipi mohon izin saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya kemarin ya. Ternyata kalau secara keseluruhan strategi pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan itu sudah baik ya. Tapi memang saya juga melihat masih ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya Bu ya. Ternyata hasil pengamatan saya dengan apa yang Ibu Pipi refleksikan itu sama ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Nah, kata Bu Pipi barusan bahwa ini mungkin terkait dengan perbedaan gaya belajar ya Bu ya gitu. Nah, jadi untuk rencana kedepannya Bu Pipi, apakah Bu Pipi ada rencana pengelompokan untuk gaya belajar ini Bu? Ya, ya untuk kedepannya mungkin nanti saya harus mempelajari juga Bu. Jadi mungkin kalau secara sederhananya lah di kelas saya mungkin setidaknya punya pemetaan gitu ya Bu ya. Pemetaan ini anak ini lebih ke arah mana dia belajarnya, terus nanti metode pembelajarannya berarti saya harus lebih kreatif ya Bu ya. Diferensiasi. Iya, jadi ada berupa video, tidak hanya presentasi berupa slide materi gitu ya Bu ya, tapi ada videonya juga. Kemudian kalau praktek jelas ya Bu, yang kinestetik kemarin terpenuhi lah istilahnya kalau yang mereka yang suka dengan langsung kegiatan kinestetik gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin, dan nanti saya perlu, yang paling utama ya saya perlu memahami dulu gaya belajar ya di lebih banyaknya apa, seperti apa gitu. Kapan Bu kira-kira Ibu merencanakan akan mulai mengidentifikasi gaya-gaya belajar siswa ini Bu? Sepertinya di pertemuan selanjutnya nanti mulai mungkin saya juga harus ngobrol nanti dengan guru BK-nya gitu, atau dengan wali kelasnya juga, karena kan kalau mungkin mereka yang lebih sering berinteraksi dan melakukan semacam kuesioner kayak gitu ya Bu ya, biasanya BK gitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Itu ya. Itu nah. Ini Bu, untuk tindak lanjut ke depannya ya Bu ya, kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita agar layanan pembelajaran yang kita berikan ini benar-benar berpihak pada murid ya. Ibu ada rencana pengembangan gitu Bu? Ya, tentu Bu, kalau pengembangan diri ya selain karena sekarang itu apalagi nanti di terkait gaya belajar ya Bu ya, guru itu jelas perlu sekali memahami karakter siswa itu perlu sekali gitu. Jadi ya itu tadi Bu, untuk saya pengembangan dirinya. Nah, apa yang Ibu rencanakan pengembangan diri Ibu? Ya, mungkin secara mandiri dulu ya Bu ya. Secara mandiri itu ya saya menginginkan tentang gaya-gaya belajar siswa, saya harus paham, perlu penambahan model-model pembelajaran yang tepat. Kemudian di sini juga kan sudah ada guru penggerak ya Bu ya, gitu. Sedang pelatihan ya. Guru penggerak dan ada guru praktik. Pengajar praktik ya Bu. orang ya. Kalau saya lihat dari teman-teman yang sudah melakukan pelatihan guru penggerak dan praktik itu banyak sekali dibekali tentang pembelajaran diferensiasi betul sekali. Ya nanti jadi saya juga mungkin termasuk dari Ibu, nanti saya mungkin masukkan ya Bu ya, masukan baik itu mungkin terutama dengan terkait materinya juga mungkin Bu ya, saya harus paham gitu, harus paham seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan mungkin kalau pelatihan belum ada kali ya Bu ya, enaknya sebenarnya saya mengikuti pelatihan mungkin lebih iya, itu salah satu cara juga ya Bu ya, yang bisa kita lakukan untuk pengembangan diri kita ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu rencana pengembangan dirinya gitu. Kira-kira berapa lama ya Bu ya ini
jangka waktu yang bisa kita gunakan ya Bu, supaya kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan konsisten gitu ya Bu. Kira-kira berapa lama tuh Bu Bibi yang direncanakan? Kalau untuk mulai dari bentar lagi kan tahun ajaran baru ya Bu. Iya. Dari penyusunan kita mulai ini sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ya Bu ya. Kebetulan nanti tahun ajaran barunya awal Juli itu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Pipi juga saya Bu dapat konsisten ya Bu ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan mudah-mudahan Bu apa yang sudah kita lakukan ini supervisi akademik ini ya Bu ya, mulai dari observasi sampai sekarang ini akan membawa manfaat ya Bu untuk murid-murid kita, terutama juga buat kita yang sedang berusaha menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu Pipi, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dalam rangkaian kegiatan supervisi ini gitu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Bapak Ngajar Praktek, Pak Tata juga terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan menjadi observer dalam kegiatan ini, dan nanti kami juga perlu arahan gitu Pak untuk lebih lanjutnya dari Bapak. Terima kasih Bapak, Bu Pipi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.